Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pada siang hari ini, yaitu webinar Budaya Positif dari saya, Agus Setiawan, sebagai bentuk aksi nyata calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8. Lebih tepatnya untuk memenuhi aksi nyata di modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertama-tama sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum melanjutkan, saya mau permainan sebentar ini. Permainannya ini sangat mudah sekali. Nah, nanti saya mau cek suara dulu. Ini Pak Tri aman ya? Halo Pak Tri. Halo. Pak Anton aman ya? Suara terdengar. Oke, Pak Ali. Halo Pak Ali. Halo bagus. Ya, Pak aman. Pak Muji aman atau sedang off ini? Pak Arif. Buhan. Ini yang on ini 3. Oke, 3 orang dulu. Kita game. Gamenya nanti saya akan membuat sebuah kalimat. Kata terakhir dari kalimat saya adalah kata pertama dari kalimat Bapak. Ya, jadi nanti hari ini, pagi ini saya makan nasi. Nah, nanti Pak Tri dulu, baru Pak Anton, baru Pak Ali. Nanti kita 2 kali putaran ya. 2 kali putaran. Oke. Ya. Ready? Dari saya dulu. Di pagi yang cerah ini, saya habis makan bubur. Pak Tri. Ulangi, Pak. Ulangi. Oke. Di pagi yang cerah ini, saya sarapan bubur. Burung? Bubur. Bubur, Pak. Bubur kacang hijau itu memang terasa sangat nikmat sekali. Sekali, Pak Anton. Sekali makan, ingin nambah lagi. Lagi, Pak Ali. Lagi-lagi aku makan bubur setiap pagi. Balik lagi. Pagi ini saya sudah 3 kali makan bubur enak. Bu Ririn, enak Bu Ririn. Apa? Enak, ayo membuat kalimat enak. Enak. Membuat kalimat dengan kata enak. Nah, depannya enak. Depannya enak. Enak sekali memandang para bapak-bapak ini. Oke. Ini Pak Tri. Ini Pak Tri, yuk. Ini adalah hari Jumat, di mana umat Muslim menjalankan sholat Jumat nanti jam 12. 12 Pak Anton. 12 merupakan angka terakhir di jam. Jam Pak Ali. Jam tangan saya baru beli di pasar Kliwon. Oke. Terima kasih. Bu Ririn, Kliwon. Nah, Kliwon kalau hari Jumat itu benar-benar menyeramkan. Oke, menyeramkan Pak Agus. Menyeramkan seperti wajah seseorang. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nanti nggak selesai ini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, kita lanjut untuk pemahamannya, Bapak Ibu. Pada pagi menjelang siang ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah
bagaimana kita nanti akan menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Yang pertama mungkin Bapak Ibu akan terpikirkan tentang tata tertib sekolah. Kita harus berangkat sekolah jam berapa, nanti kita pulang sekolah jam berapa, dan nanti saya harus sekolah itu pakai baju dan perlengkapan yang lain. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Dalam kelas ini kita paradigma lama yang mungkin hampir melekat di sebagian besar Bapak Ibu guru kita, dan saya yakin juga kita waktu masih sekolah juga mendapatkan ini, punishment dan juga reward. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dengan disiplin itu sebenarnya hal yang sangat berbeda dengan hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan perubahan paradigma, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, dan nyaman. Dan murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Kita pasti setuju, salah satu faktor penentu bagaimana tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan baik adalah lingkungan sekolah yang positif. Bagaimana dengan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Seperti kita bekerja, ketika kondisi pekerjaan tempat bekerja kita itu aman, nyaman, kita pasti bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal. Berbeda halnya ketika kita di sekolah, kita bekerja merasa was-was, tidak tenang, tidak aman, itu pasti juga akan mengganggu performa kerja kita. Selanjutnya, disiplin ini lazimnya dikaitkan dengan kontrol. Dalam ini kontrol kita ya, kontrol guru dalam menghadapi murid. Budaya positif itu yang seperti apa sih? Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Terus seorang guru itu yang baik yang bagaimana? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut pastinya dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep inti seperti budaya positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan juga penghargaan. Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan kelas atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Hal ini nanti yang akan kita bahas kurang lebih 1 jam ke depan. Kita membahas budaya positif yang di mana untuk mendapatkan atau mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah itu kita harus menerapkan inti-inti dari konsep budaya positif ya, dari yang sudah kita baca di awal, disiplin positif, memahami perilaku, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas dan juga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif bagaimana sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai. Jadi selanjutnya lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang biasanya kita alami ya kepada anak-anak itu terdorong untuk mengikuti atau mematuhi aturan itu karena apa? Karena ada hukuman. Jadi anak-anak itu mungkin cenderung dia itu mengikuti disiplin, yaitu disiplin mengikuti peraturan-peraturan sekolah itu karena apa? Karena motivasinya dia takut
takut karena biar ada hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman itu anak-anak terpaksa, secara terpaksa, bahkan mereka tidak secara sadar dari dalam diri dia sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, di dalam disiplin positif ini juga dapat membuat murid memahami dan juga menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun yang lain. Jadi ini benar-benar di disiplin positif ini muncul dari diri, intrinsik. Ketika motivasi itu muncul dari dalam diri anak itu, pastinya akan bertahan jauh lebih lama. Ini menimbulkan apa ya? Jadi ketika anak ini, misalkan lah anak-anak naik motor itu ya, di depan itu ada polisi, pasti anak-anak itu berusaha nyari helm, SIM, stand. Bahkan mungkin nggak hanya anak-anak ya, bahkan orang dewasa itu juga sama. Ketika misalnya kita di perempatan itu ada polisi, ada razia, pasti kita mengikuti apa namanya, bawa helm, bawa SIM, STNK dan perlengkapan lain sehingga menghindari tilang. Itu motivasi ya dari ekstrinsik. Tetapi ketika motivasi itu sudah muncul dari dalam diri, entah itu nanti ada polisi atau tidak ada, kita dan anak-anak yang lain pun sudah memakai helm, karena helm itu kan juga kebutuhan kita, bukan kebutuhan polisi. Jadi pola pikirnya yang harus diubah memang itu. Jadi motivasinya bukan menjadi motivasi yang apa ya, disiplinnya menjadi tidak bermakna. Ya, anak-anak itu disiplin tapi ya nggak ada maknanya ketika hanya mereka tuh mengandalkan ketakutan mereka dari hukuman. Jadi hanya sebuah cara untuk menghindarkan diri dari hukuman. Ini yang menjadi PR untuk kita semua nanti, menanamkan kepada siswa bahwa disiplin-disiplin yang dilakukan itu bukan berdasarkan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan ataupun yang lain, tapi memang karena kebutuhan dia. Selanjutnya, disiplin positif ini pastinya akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nantinya akan menjadi tujuan dari sebuah pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol berdasarkan dari paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi. Pertama, ilusi guru murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hati. Jadi hal yang mungkin perlu dibahas sekarang adalah kita itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol tentang karena kita memaksakan untuk egoisme kita. Jadi kita melakukan karena kita merasa orang dewasa itu memiliki hak. Kita mengontrol kita dan apa namanya, kita juga harus mengingatkan posisi di mana kita membuat orang itu, anak-anak kita terutama, membuat mereka itu mudah. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan dari Stephen Carter. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini merupakan pemahaman, jadi perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikutip dari Stephen R. Covey. Nah, ini merupakan perubahan paradigma ke paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ini, bisakah kita mengontrol seseorang? Tadi di awal bahwa terjadi miskonsepsi ya, bahwa kita itu mengontrol.
dengan hukuman, dengan paksaan, sehingga nanti kita bisa memaksa atau mengontrol peserta didik kita. Ini ada dua tabel, yang pertama adalah stimulus respon dan juga teori kontrol. Jadi stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Ini stimulus respon. Harusnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang. Jadi ini kita berusaha empati terhadap orang tersebut. Kita berusaha memahami bagaimana dari sudut pandang orang lain. Jadi kita tidak serta-merta mencoba merubah orang itu berpandangan sama. Karena setiap orang pastinya memiliki pandangan yang berbeda-beda, memiliki asumsi yang berbeda-beda berdasarkan informasi yang dia terima. Dan dasarnya apa? Dasarnya sudut pandang. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu pasti salah. Ini stimulus respon. Dari kontrolnya bagaimana? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini yang harus kita gali. Kalau di dalam gratis segitiga restitusi mungkin disebut validasi. Jadi nanti kita cari dulu kenapa sih perilaku itu, baik itu nanti hasilnya positif atau negatif, pastinya ada tujuan. Jadi nanti yang akan kita gali. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain hanya mengontrol saya. Teori kontrolnya begini. Hanya Anda ya, yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti saya. Yang bisa mengontrol hanya saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini ada ketika kita membujuk, ya, merayu, yang dirayu itu tidak mau. Akhirnya apa? Akhirnya memaksa. Terjadi pemaksaan. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang dibutuhkan apa? Bukan sebuah paksaan. Ketika kita gagal membujuk, maka kita yang harus dilakukan adalah berdasarkan teori kontrol, kita melakukan kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan yang nantinya dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pastinya ini membuka wawasan lagi, menghadirkan pilihan-pilihan baru yang nantinya menambah wawasan kita juga. Mode berpikir menang kalah. Berpikirnya menang kalah saja. Harusnya kita rubah menjadi menang-menang. Kalau bisa memberikan win-win solution. Dua-duanya memberikan efek yang positif. Jadi tidak salah satunya dikalahkan, istilahnya begitu. Yang satu menang, yang satu kalah. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempraktekkan. Kita coba, kalau mungkin kita ketemu langsung nih, tulislah satu hal yang Bapak Ibu mungkin anggap saja menulis di satu kertas. Kita bayangkan Bapak Ibu tulis satu kertas, di situ isinya adalah hal yang bisa berharga atau hal yang mungkin menjadi rahasia Bapak Ibu. Tuliskan, coba di bagian. Sekarang katakan ada yang membujuk Bapak Ibu. Saya ada di samping sini. Coba buka kepala tangan. Yang isinya itu adalah mungkin apa, cerita yang baik atau bahkan hal-hal negatif yang pernah Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu dibujuk seseorang sampai Bapak Ibu mungkin diiming-imingi sampai mungkin ada semacam pemaksaan. Kepalan ini tidak akan terbuka. Kepalan ini tidak akan, ketika kita menemukan kepalan tangan ini yang berisi tadi Bapak Ibu hal-hal positif atau negatif ini tidak akan terbuka. Ketika kita sendiri tidak membuka. Apa seperti itu? Karena ini tangan ini, kepala ini yang mengontrol
apakah dengan bukan rayuan dikasih uang atau apa, diitik-itik misalnya, tidak. Cara kita buka atau di kepala, itu yang mengontrol siapa? Yang mengontrol kita sendiri. Ini sebenarnya adalah bukti bahwa diri kita itu bisa mengontrol penuh, mengontrol penuh apa yang ada di diri kita sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bisa mengontrol atau berperan di orang lain. Bapak Ibu tidak mengontrol orang lain, tapi Bapak Ibu adalah satu-satunya yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Pastinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Kita mau membuka atau menutup, ya, ini bergantung kita sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Kita masuki yang kedua adalah teori motivasi hubungan dan keluarga. Bapak Ibu mungkin tidak asing ya dengan hubungan dan keluarga. Kalau keyword dan nanti berlaku di semua sekolah para kepala. Kalau mungkin dulu zaman kita sekolah ada yang namanya skors. Poin ketika kita nanti melakukan sebuah pelanggaran itu ada poin. Ketika nanti mencapai poin tertentu, nah ini nanti orang tuanya dipanggil, bahkan nanti sampai bisa ini dulu pernah teman-teman yang seperti ini. Selanjutnya motivasi perilaku siswa. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau ini salah satu motivasi tadi ya, yang seperti kita bahas di awal, atau bahkan kita ketika tidak banyak dan polisi ya, kita menghindari hukuman, makanya kita pakai helm. Bukan itu kebutuhannya dia memakai helm, tapi untuk apa? Untuk menghindari hukuman. Saya mau mengerjakan PR supaya tidak dihukum maju di depan. Nah ini kan motivasinya sudah berbeda. Motivasi anak itu mengerjakan biar tidak dihukum, bukan karena dia itu mengerjakan karena memang itu kebutuhan dia dan memang sudah menjadi tugas seorang siswa. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ketika melakukan sesuatu dia itu pengen dipuji, ya, pengen dipuji dengan mendapatkan imbalan, ya, dengan mendapatkan sebuah penghargaan dari orang-orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga ini motivasinya yang dari intrinsik ya, pastinya paling baik untuk menjadi yang mereka inginkan. Mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan apa ya tadi, mengikuti apa yang sudah menjadi keyakinan menjadi peraturan. Selanjutnya ada motivasi eksternal. Pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan motivasi eksternal. Selanjutnya yang internal adalah yang ketiga tadi. Ini adalah eksternal, ini eksternal dari luar. Dan tadi yang ketiga ini motivasi internal atau dari dalam diri kita atau diri peserta didik kita. Yang pastinya motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka dapat menghindari hukuman dan memberikan penghargaan dan motivasi.
mengenai hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan dari murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Sedangkan konsekuensi ini harus dan tadinya hukuman kita ubah bukan menjadi hukuman lagi, tapi konsekuensi yang seperti apa? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid telah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dengan kalimat yang lebih mudah begini, jadi hukuman itu kita berikan. Anak-anak terlambat misalnya, langsung disuruh push up 10 kali. Anak-anak push up 10. Anak-anak, dia kan tidak tahu bahwa suruh push up, kok saya tidak pakai dasi, karena saya terlambat, langsung disuruh push up. Tidak ada sebelumnya sebuah kesepakatan dari siswa sendiri atau bahkan gurunya. Jadi guru secara tiba-tiba memberikan, hanya menyuruh push up karena dia terlambat. Ini contoh sebuah hukuman. Tapi konsekuensi bagaimana? Konsekuensi itu ya berdasarkan sebuah keyakinan atau kesepakatan yang sudah ditentukan oleh dua pihak, jadi guru dan juga murid. Selanjutnya, refleksi. Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu hadir bekerja di sekolah. Motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau kelas dan mendapatkan surat teguran? Atau Bapak Ibu ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Bapak Ibu? Atau mendapatkan penghargaan sebagai guru yang berprestasi? Atau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berusaha atau bertanggung jawab serta menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, rekan guru, serta lingkungan. Karena Bapak Ibu percaya tindakan yang Bapak Ibu lakukan sebagai pemimpin pembelajaran ini akan jadi panutan oleh lingkungan. Kira-kira mana motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi di antara dua motivasi? Dari refleksi ini kita bisa menyimpulkan ada 3 alasan. 2 alasan ini dari eksternal dan 1 alasan ini adalah internal atau intrinsik. Jadi Bapak Ibu yang baik bagaimana? Yang baik bagaimana ya? Paling akhir. Di mana Bapak Ibu memang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Bapak Ibu sendiri, karena guru itu kan bukan wayang ya, kita Bapak Ibu guru itu paham. Siswa itu kan anak-anak itu peniru dulu. Kalau misalnya kita datangnya terlambat, anak-anak pasti ya pastinya punya alasan. Guru tua telatan, guru tua jarang masuk kelas kan. Jadi mungkin ini bisa menjadi refleksi buat kita ingin menjadi guru yang seperti apa, yang menginspirasi pasien, memberikan inspirasi ke siswa, tidak hanya kita menyuruh siswa saja, menyuruh belajar tapi kita tidak mau belajar. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di restitusi ini kita menciptakan kondisi kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Dan berarti di kalimat pertama ini merujuk bahwa restitusi itu diberikan kepada
mahasiswa yang dia memiliki sebuah permasalahan yang membuat kesalahan, kita tidak terus menjudge karena itu salah, kamu salah, tapi kita bisa memperbaiki. Karena kesalahan ini juga kita anggap kegagalan. Karena ini juga nanti kita dorong untuk merubah kegagalan yang sudah dibentuk menjadi sebuah kesuksesan. Sehingga nanti dia akan menjadi lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Dan pastinya karakter yang lebih. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus saya salah. Bagaimana menebus kesalahan? Tapi salah itu apa? Harusnya bagaimana? Perbaiki. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Pastinya sebuah kesalahan, tindakan yang baik ataupun buruk itu tidak hanya melibatkan satu orang. Yang mungkin ini akan mempengaruhi hubungan. Karena yang tadinya teman satu kelas, akhirnya dia karena ada tindakan-tindakan dari temannya yang lain menjadikan hubungan ini tidak baik lagi. Ini dan segitiga restitusi ini kita bisa memperbaiki hubungan. Selanjutnya ada tawaran. Tawaran bukan lagi paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswanya. Jadi dalam kegiatan restitusi ini kita mendorong siswa untuk menemukan motivasi dari dirinya, menemukan solusi, cara yang nantinya bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Melalui validasi tindakan itu nanti Bapak Ibu guru dapat mencari kebutuhan dasar. Kenapa anak-anak itu melakukan tindakan? Jadi tindakan yang dilakukan itu apa sih tujuannya? Yang mendasari apa sih yang mendasari tindakan yang dilakukan oleh anak? Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakan. Yang diperbaiki adalah karakternya. Kita mendorong karakter siswa itu lebih baik lagi. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Solusi ini kita harapkan muncul dari siswa itu sendiri, dari peserta didik kita mendorong siswa itu untuk bisa menemukan, karena dia sudah mendapatkan dasar hal-hal yang mendasari tindakan itu, kita dorong anak-anak itu untuk mendapatkan solusi dari apa yang sudah diperbuat, mau seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kadang hukuman yang mungkin kita berikan itu tidak bisa mengembalikan atau tidak sepenuhnya mengembalikan siswa kepada kelompoknya. Karena apa? Karena dengan hukuman itu anak-anak akan mungkin merasa dikucilkan, merasa bersalah, sehingga dia akan menjauh dari kelompoknya, dia merasa tidak percaya diri lagi, merasa tidak dibutuhkan dan yang lain. Jadi dengan restitusi ini kita mengembalikan murid, mengembalikan peserta didik di kelompoknya, di komunitasnya. Selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sekolah. Keyakinan atau kesepakatan itu merupakan berisi peraturan ya, untuk membantu guru dan murid bekerja sama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Idealnya ini dilakukan oleh seluruh Bapak Ibu guru di dalam kelas, membuat kesepakatan dan keyakinan. Pastinya kesepakatan keyakinan ini dibuat untuk mempermudah, membantu Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Ya. Contoh yang mungkin ketika Bapak Ibu menjelaskan atau memberikan materi, siswa yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengajukan dulu, atau ketika yang lain memberikan pernyataannya, memberikan
tanggapannya, yang lain mendengarkan, tidak ada yang berbicara, misalkan seperti itu. Atau misalkan siswa yang terlambat, nanti kesepakatannya bagaimana. Selanjutnya membuat keyakinan kelas atau sekolah. Ini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan yang universal dan mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan. Ini mungkin salah satu yang saya terapkan keyakinan di kelas ya. Nah, ini juga merupakan sebuah kesepakatan di kelas. Contohnya mungkin anak-anak itu harus menggunakan sepatu. Kita sepakat di kelas itu selalu menggunakan sepatu saat melakukan kegiatan olahraga, karena ketika anak-anak tidak menggunakan sepatu ini resiko cederanya akan lebih tinggi. Ini juga sudah kita sepakati. Anak-anak yang tidak memakai sepatu bagaimana, pastinya ya di kelas ini tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran atau nanti akan mendapatkan tugas yang lain. Selanjutnya ini adalah diagram positif. Yang paling tengah ini adalah peraturan ini dikelilingi ya, menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Ya, lingkungan sekolah yang positif ini ketika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah budaya yang positif aslinya. Ya, makanya ketika keyakinan kelas ini bisa terbentuk ya, dan konsisten dijalankan oleh guru maupun murid, maka pastinya akan menciptakan lingkungan positif yang nantinya akan terbentuklah budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya, saat mengendarai roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu saat pelatihan? Untuk mendukung motivasi ini, jadi intrinsik ya, kembali ke nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal. Sepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian aturan. Jadi kan kenapa kok anak-anak ini seseorang itu lebih termotivasi mengikuti sebuah keyakinan? Karena keyakinan ini muncul dari mereka sendiri. Muncul dari mereka, keyakinan ini sudah disepakati sehingga mereka akan lebih bersemangat menjalankan apa yang sudah mereka yakini, mereka sepakati. Ya. Daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang mungkin mereka tidak tahu tujuannya apa. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya positif, bukan yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat turah pendapat atau mungkin musyawarah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu setelah kita laksanakan bisa jadi perlu merevisi ya, atau perbaikan atau tambahan atau mungkin bahkan dikurangi. Ya, namun keyakinan kelas ini pastinya harus selalu kita pedomani ya. Keyakinan kelas ini bisa
dicetak atau dituliskan di papan atau di mading, sehingga anak-anak itu bisa selalu mengingat melihat tulisannya itu, oh iya, saya memiliki keyakinan ini. Ini peraturan dan keyakinan, perbedaannya. Peraturan, keyakinan, peraturan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini kan merupakan sebuah tanggung jawab ya. Tujuannya, dilarang mengganggu orang lain. Ini diganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir 15 menit. Menghormati orang lain, ya, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Karena apa? Karena kekerasan itu juga akan mencelakai orang lain, bahkan diri kita sendiri. Ini merujuk kepada keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya untuk kesehatan diri kita sendiri. Menunggu giliran, antri atau bergantian. Ya, ini menghormati orang lain. Ya, kesabaran. Menggunakan masker lebih kepada kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya apa sih? Karena ini merujuk kepada keselamatan atau keamanan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini yang mendasari perilaku siswa ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di mana kebutuhan tersebut antara lain bertahan hidup atau survival, kasih sayang atau rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Sebagai guru ini kita memiliki 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang kelima manajer, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira mana yang paling cocok untuk kita sebagai guru? Kita lihat. Posisi kontrol yang paling baik kita sebagai guru adalah apa sih? Manajer. Kenapa kok manajer? Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Ya, jadi dengan restitusi tadi memposisikan kita sebagai manajer ini nantinya juga akan mendorong peserta didik kita menjadi manajer atas dirinya sendiri. Kenapa kita harus menjadi manajer atas diri kita sendiri? Kita kembali ke awal tadi, bahwa kontrol itu sepenuhnya ada di diri kita. Kita mau berbuat baik, berbuat hal itu, berbuat sesuatu, itu yang mengontrol siapa sih? Kita sendiri. Ya, kita mau melakukan atau tidak melakukan. Kita mau melakukan atau tidak melakukan, ini kan berdasarkan kontrol diri kita sendiri, bukan berdasarkan kontrol orang. Ini kita masuk ke segitiga restitusi. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Beberapa kalimat yang mungkin bisa muncul di dalam tahapan yang pertama ini, menstabilkan identitas, yaitu dengan kalimat setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
ini sebenarnya bukan semata-mata membenarkan sebuah tindakan yang keliru, tetapi ini adalah bagaimana kita membuat anak itu tidak merasa terpuruk, dan hal itu, kesalahan itu wajar dilakukan oleh siapapun. Kesalahan itu wajar dilakukan oleh siapapun, bahkan mungkin kita sebagai guru melakukan kesalahan. Nah, seperti ini nanti anak akan terbuka, ya, terbuka, dan dia nanti tidak merasa terpuruk dan tidak merasa terhukum. Dan setelah menstabilkan identitas, maka kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kita menanyakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kenapa kamu melakukan hal atau melakukan kesalahan tadi? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kalimat selanjutnya untuk memvalidasi tindakan yang salah adalah mendorong siswa untuk mencari tahu. Adakah hal lain yang mungkin lebih baik, yang tidak merugikan salah satu pihak, ya, untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah melakukan validasi, kita tanyakan nilai apa yang telah disepakati. Nilai-nilai tadi yang sudah disepakati apa saja, dan ingin menjadi orang seperti apa. Kita tanyakan ke siswa, yaitu pengennya seperti apa sih. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, dalam hal ini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Ya, dia tahu posisinya, dia tahu dasar-dasarnya dia itu melakukan apa, kemudian kita dorong untuk mendapatkan solusi, ya, dan kita membuat sebuah keyakinan. Kita sepakati nilai-nilai tadi yang sudah kita temukan di dalam restitusi dan di dalam validasi tadi. Selanjutnya, sudah selesai ternyata Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tanya jawab, mungkin saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menceritakan mungkin pengalaman di sekolahnya terkait restitusi yang sudah dilakukan, atau Bapak Ibu pernah menemukan kasus siswa dan mungkin Bapak Ibu pernah memberikan coaching, ya, restitusi, ataupun Bapak Ibu, saya pernah melakukan coaching, tapi saya posisi kontrolnya salah. Saya posisi kontrolnya yang sebagai ini. Bapak Ibu, ini silakan untuk bisa memberikan sedikit tanggapan, atau Bapak Ibu ingin menceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam menangani siswa di sekolah. Ini mungkin yang ingin menyampaikan terlebih dahulu, silakan, atau Pak Anton, ini mungkin kesiswaan ya Pak Anton, ya, kurikulum ini ya Pak Anton. Pak Anton, mungkin ada yang ingin diceritakan dulu, silakan Pak Anton, bagaimana pengalaman di sekolahannya Pak Anton, karena Pak Anton ini dari SMK, ya. Ini kan pastinya berbeda dengan saya yang dari SMP. Memberikan perlakuan ke siswanya juga berbeda di usia-usia SMP dan di usia SMA. Silakan untuk Pak Anton bisa memberikan bisa membagikan ya pengalamannya. Silakan Pak Anton. Baik Pak Agus, terima kasih ya, materinya sangat luar biasa. Suaranya masih, oh iya sebentar, saya yang pelan. Iya Pak Anton. Sudah terdengar Bapak? Oh aman, ini speaker saya ternyata. Oke. Kalau di tempat kami sendiri, kebanyakan sih ya, Bapak Ibu guru itu menggunakan yang posisi kontrol penghukum sih Bapak. Jadi di mana setiap ada anak-anak, misal nih terlambat datang ke sekolah dan sebagainya, pokoknya sudah pakainya penghukum aja gitu. Sehingga dari apa yang sudah saya pelajari bersama dengan Bapak Ibu tadi, ini menjadikan gambaran yang sangat
baru buat saya, dan kedepannya nanti mungkin akan bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman yang lain, agar nantinya kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini sebagai alternatif bagaimana kita memberikan pelayanan anak didik kita agar bisa menumbuh kembangkan dengan baik. Karena di sisi lain pastinya kalau anak dihukum terus ya pastinya mereka akan menjadi anak yang mungkin bisa menjadi pendendam ya tadi ya Pak ya. Jadi di sisi lain kita mencoba untuk penerapan itu tadi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi dulu, kita analisis dulu, terus bagi kita bisa menanyakan keyakinan mereka tentang nilai-nilai kebajikan itu tadi. Sehingga kedepannya nanti saya berharap sih dengan teman-teman saya juga nggak ada lagi sistem hukuman. Tapi bagaimana kita lebih menguatkan lagi nilai-nilai kebajikan itu tadi, keyakinan-keyakinan itu tadi. Itu Pak Agus. Terima kasih Pak Anton, luar biasa sekali. Pak Ali, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Ali? Oke, terima kasih Pak Agus. Materinya luar biasa sekali tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Anton, tapi saya ingin ada hal-hal yang mengganjal begitu ya. Bagaimana bisa menumbuhkan suatu budaya positif? Kalaupun kita secara pribadi di kelas kita mungkin bisa ya Pak ya. Kita bisa menumbuhkan budaya positif dimulai dari peraturan yang sudah ada, kemudian dari peraturan yang sudah ada itu kita bisa kembangkan menjadi suatu keyakinan kelas, kemudian bisa berdampak lebih luas di kelas kita. Lalu masalahnya itu bagaimana jika seandainya itu yang terjadi hanya di kelas kita sendiri. Padahal untuk menumbuhkan budaya positif ini kan mestinya dampaknya bisa lebih luas ya di level sekolah, sehingga nanti bisa berdampak positif bagi komunitas yang lebih luas lagi. Nah ini solusinya menurut teman-teman ini seperti apa Pak Agus? Nah, bagaimana nih agar budaya positif ini bisa bisa berdampak lebih luas lagi gitu. Pak Ali, terima kasih luar biasa sekali Pak Ali. Betul sekali Pak Ali. Jadi untuk budaya sendiri ya, budaya itu memang tidak bisa serta-merta kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Karena budaya itu kan merupakan sebuah hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi budaya itu tidak terwujud 1-2 bulan atau bahkan 1 tahun. Pastinya ini menjadi waktu yang lama untuk membuat sebuah budaya yang positif. Budaya positif itu dari mana? Betul seperti yang diucapkan Pak Ali. Berawal dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat, dan ini nanti kalau misalkan hanya satu kelas kita saja, sedangkan kelas yang lain tidak mengikuti atau membuat sebuah keyakinan, tidak akan bisa menjadi sebuah budaya. Ya, karena budaya positif ini yang kita harapkan adalah dalam satu lingkungan sekolah, di mana di dalam satu lingkungan sekolah ini pastinya ada beberapa kelas, ya, di dalam kelas itu ada banyak siswa lagi, ada guru-gurunya juga, ada TO dan yang lain. Jadi bagaimana solusinya? Yang pertama pastinya kita menerapkannya di kelas kita masing-masing dulu Pak Ali. Jadi kita di kelas kita menerapkan budaya. Ketika ini menjadi sebuah hal yang baik, ada perubahan, kita memberikan atau mengajak, kita membagikan pada teman-teman yang ada di sekolahan. Bisa jadi kita ke teman yang dekat dulu, yang memiliki cara pandang yang sama. Jadi saya yakin di sekolahan ada yang punya pola pikir, cara pandang yang sama dengan kita, ingin memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa dengan cara-cara yang sedemikian rupa ya. Jadi sehingga anak-anak itu nyaman di kelas. Dengan apa? Dengan memberikan keyakinan kelas tadi. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama di kelas itu, kalau mungkin di sekolah dasar ya, yang ngajar di kelas itu kan tidak hanya guru kelas, tapi juga ada guru olahraga, guru agama, atau guru seni musik atau yang lain. Nah ini dilibatkan di dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Ketika ini sudah berjalan dengan baik, maka ini bisa kita tularkan ke kelas-kelas yang lain. Ketika ada Bapak Ibu guru yang di situ sudah pernah mengikuti keyakinan kelas ini pastinya akan lebih mudah ketika kita menerapkannya di di kelas-kelas yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Pak Ali bisa melakukan diseminasi atau berbagi di sekolah, mungkin di forum-forum yang lebih luas, rapat ataupun yang lain. Jadi Pak Ali ini
membuka forum yang ada di sekolahan, pastinya ini nanti berkolaborasi dengan kepala sekolah juga dan teman-teman yang lain. Dan dasarnya apa? Dasarnya adalah keyakinan yang sudah Pak Ali buat di kelas. Ketika Pak Ali sudah membuat keyakinan dan ini memberikan dampak yang positif ke anak, ini pastinya akan menjadi perhatian dari guru-guru yang lain. Oh ternyata kelasnya Pak Ali ini bagus. Oh ternyata bagaimana sih caranya? Nah, ini Pak Ali terus mengajak rekan-rekan yang lain untuk membuat membudayakan yang pertama itu keyakinan kelas, sehingga diharapkan nanti setiap kelas itu terbentuk sebuah keyakinan, di mana keyakinan nanti bisa menjadi keyakinan sekolah. Ya. Bahkan mungkin nanti di tingkat sekolah ada peraturannya dirubah ya, menjadi sebuah keyakinan di mana peraturan-peraturan yang selama ini kita buat berdasarkan kita sebagai guru mungkin tanpa kita mendapatkan masukan dari siswa, tanpa siswa itu tahu dasarnya dalam membuat peraturan itu apa, ini mungkin bisa menjadi salah satu ajang atau cara untuk mengajak siswa juga dalam membuat berkontribusi membentuk sebuah keyakinan di sekolahan. Nah, ketika nanti Pak Ali di kelasnya sudah baik, teman-temannya sudah mendukung, ya, teman-temannya yang lain sudah mendukung dan keyakinan kelas ini sudah mulai berjalan, insya Allah nanti ke depan budaya itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena kita kembali lagi budaya positif yang ada di sekolah itu tidak bisa muncul dalam waktu yang singkat. Karena budaya itu juga terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Mungkin itu Pak Ali atau yang Pak Anton, Pak Tri atau yang lain mungkin bisa menambah. Pak Tri, monggo. Oh ya, siap Pak Agus, makasih. Saya tadi mengikuti, tertarik sekali ya, bahwasanya pelaksanaan budaya positif di sekolah itu sebenarnya kalau dari penjelasan dari Pak Agus tadi itu adalah ejawantah dari kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau sekolah itu sudah meyakini kebajikan universal di sekolah tersebut, tentu saja nanti siswa akan tahu dan mengikuti. Dan yang paling menarik ini Pak, apa yang disampaikan Pak Anton tadi, bahwasanya disiplin itu ada kaitannya erat dengan hukuman, fungsi kontrol di hukuman. Karena yang ada di sekolah, hampir semua sekolah identiknya seperti itu. Jadi kalau berbicara disiplin, pasti nanti bicaranya terkait dengan hukuman gitu. Cuma kita harus bisa membedakan betul itu. Kalau saya bisa membayangkan itu seperti kita makan mie lah, mie instan. Mie instan itu kan buatnya cepat, makannya juga kenyang gitu ya. Tetapi bayangkan kalau setiap tahun atau beberapa tahun itu kita ngonsumsi mie instan terus itu, nanti usus kita akan seperti apa gitu. Ibaratnya juga terkait dengan hukuman yang dilaksanakan tadi. Kalau setiap ada permasalahan hukum nanti karakter anak itu terbentuknya juga buruk. Jadi dia itu ketika melanggar peraturan pasti akan dihukum. Mindsetnya akan seperti itu. Jadi karakter profil pelajar Pancasila tentu saja tidak akan tercipta. Gitu. Ya ini ada satu pertanyaan ini Pak Agus dan teman-teman yang lain. Terkait dengan segitiga restitusi tadi yang disampaikan, bisa enggak itu dilaksanakan dalam satu kelas atau tidak hanya 1-2 orang yang bermasalah, tetapi secara kelompok itu bisa enggak? Terus alasannya apa? Itu ya Pak ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Tri. Ada yang ingin menanggapi dulu atau saya tanggapi dulu nggih Pak Tri? Pak Ali tadi gimana? Sudah aman nih Pak Ali atau ada tanggapan lain? Oke, saya kira sudah cukup jelas penjelasannya Pak. Jadi bisa dimulai dari diri kemudian diseminasi tentunya ya. Oke, terima kasih. Pak Ali. Semangat Pak Ali. Ya. Oke Pak Triyono, tadi membahas restitusi apakah bisa dilaksanakan secara berkelompok atau tidak. Jadi kalau ini dari saya, mungkin nanti teman-teman yang lain berbeda ya. Kalau restitusi idealnya dilakukan secara individu, Pak. Jadi restitusi itu individu. Kenapa? Karena kita akan mencari sebuah motivasi intrinsik. Jadi kita mengajak siswa itu menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Ketika kita melakukan restitusi itu di dalam kelompok, ini memungkinkan anak-anak itu membuat keputusan ini bukan berdasarkan dirinya sendiri, tapi berdasarkan apa yang
temannya ya sampaikan gitu. Jadi karena misalkan kita berada di dalam satu kelompok, ini memungkinkan kita itu membuat sebuah keseragaman. Jadi cara Jawa ini mungkin anut-anutan gitu Pak. Jadi kalau misalkan anak-anak itu kita restitusi secara pribadi ya, karena kita memang memposisikan diri kita sebagai manajer, dan kita harapannya nanti anak-anak itu bisa menjadi manajer, mengontrol dirinya sendiri secara pribadi, sehingga kita ya harus ngobrolnya secara pribadi, di mana anak ini benar-benar dari dirinya sendiri tahu apa sih yang mendasari yang kamu lakukan itu apa, ya mendasari apa yang dilakukan tadi, terus bagaimana nanti dia bisa menemukan solusinya berdasarkan dirinya sendiri. Nanti ketika kita satu kelompok, satu kelas, mungkin kebutuhan dasarnya mereka itu beda-beda Pak. Jadi mendasarinya itu beda-beda. Mungkin kita tanya ke si ini, dia itu melakukan kesalahannya, dia nggak, misalkan ada contoh kasus gini, di kelompok itu misalkan dia nggak kerjakan PR semua, misalkan, atau dia nggak senang ikut pelajaran, dia bolos ke kantin. Anggaplah gitu, ada 5 anak bolos ke kantin. Yang pertama mungkin alasannya itu pastinya beda ya. Yang pertama nggak suka pelajarannya. Yang kedua mungkin dia nggak suka gurunya, karena gurunya dia pernah ditegur atau punya masalah pribadi mungkin. Yang ketiga dia merasa sudah bisa. Yang kedua, yang keempat misalkan dia cuma ikut-ikutan temennya. Nah yang terakhir ini dia bosnya mungkin. Dia pengen bolos itu supaya dia mendapatkan pengakuan, ini loh saya bisa bolos di kelas, saya ini berani ke kantin. Ini juga harus kita gali apa sih yang mendasari anak-anak itu, sehingga ketika kita melakukan restitusi ini secara bersama-sama, ini memungkinkan anak-anak itu mengutarakan atau menyampaikan hal yang tidak benar-benar dari dalam dirinya, karena ini memungkinkan anak-anak itu terpengaruh dari jawaban temannya sendiri. Anut misalnya. Kalau kita berbicara atau melakukan restitusi ini secara personal, ini pasti mendapatkan hal yang lebih lebih dalam lagi, yang memang ini ditemukan dari diri siswa. Kembali lagi tadi kita menggali motivasi intrinsiknya kita nanti dan membuat keyakinan ke anak-anak tadi, karena memang kembali lagi motivasi mereka itu pastinya berbeda, untuk pemenuhan kebutuhannya itu nanti berbeda-beda. Kira-kira itu Pak Tri yang jawaban saya. Jadi kalau restitusi kesimpulannya ya dilakukan secara individu Pak Tri. Mungkin teman-teman yang lain atau Pak Tri bisa menyampaikan kalau ada yang berbeda pendapat, silakan. Iya, oke Pak. Masalahnya itu kan biasanya ini, kemarin itu saya juga ada kasus. Jadi sekumpulan anak itu ketika ada jam P5 ya, itu dia bukannya mengerjakan tugasnya, satu kelompok ini, itu malah bermain gitu. Kan enggak mungkin juga kita satu-satu itu kan terlalu lama. Misalkan tak sikat bareng-bareng lah, satu kelompok itu kita lakukan pendekatan segitiga restitusi gimana gitu. Beda lagi kalau memang cuma satu atau dua anak yang bermasalah. Kalau ini satu kelompok P5 itu ternyata ada 7 orang kok, ternyata kon ngerjake P5 malah bermain, itu kan jadi masalah gitu. Itu kalau tanggapan teman-teman gimana? Pak Anton mungkin punya pandangan, monggo. Oh iya Pak, kalau dari versi saya sendiri sih aslinya lebih baiknya itu ya memang dipanggil satu-satu Pak ya. Jadi biar untuk pendampingannya sendiri pun lebih efektif. Karena takutnya nanti ketika memang dilakukan secara bersamaan, kemungkinan besar pastinya akan merasa saling menyalahkan, merasa paling benar, sehingga beda lagi ketika memang dipanggil satu persatu. Jadi kegiatan segitiga restitusi ini dilakukan secara individual dengan satu siswa, ini menjadi lebih efektif lagi Bapak. Beda lagi kalau misal secara keseluruhan, maka nanti ranahnya ke bimbingan. Jadi seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini memang tepatnya dilakukan secara individual, perseorangan, agar segitiga restitusi ini memang benar-benar bisa kita jadi dari 3 alur itu tadi
benar-benar bisa diterima dengan baik antara apa yang ingin kita sampaikan dan juga apa yang bisa diterima oleh siswa kita. Itu Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Anton. Mungkin ini Pak Anton mungkin hampir sama ya dengan pendapatnya dengan saya ya. Eh, itu Pak Tri. Jadi memang kalau idealnya ya kita ngomong idealnya untuk melakukan restitusi itu memang ya secara individu Pak ini. Kalau misalkan kelompok ya memang kita belum benar-benar bisa menggali kedalaman siswa itu tadi, motivasinya apa, dasarnya apa, dan juga kalau dalam kelompok ini mungkin betul yang dikatakan Pak Anton, ini lebih ke bagaimana kita melakukan sebuah bimbingan kepada anak. Pak Tri mungkin ada tanggapan lain? Oke, siap. Ya, memang segitiga restitusi itu kan memang bimbingan ya. Memang idealnya mungkin memang pendapat saya jadi lebih berpikir mungkin memang secara individu saja. Jadi segitiga restitusi itu ada bimbingan untuk anak itu tahulah kesalahannya apa, kemudian cara memperbaikinya seperti apa. Dan saya juga masih berpikiran mungkin juga bisa dilakukan secara kelompok semua. Mungkin karena belum dilaksanakan, jadi ya mungkin ada pemikiran itu. Dan saya juga setuju sekali apa yang disampaikan Pak Agus sama Pak Anton terkait itu dilakukan secara individu dulu. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Oh, iya, siap. Terima kasih Pak Tri dan teman-teman. Mungkin ada satu lagi yang mungkin kita bisa diskusikan atau sudah? Pak Tri, Cukup Pak. Ya, Cukup. Cukup. Oke, Pak Agus, boleh menambahkan ya? Boleh, monggo Pak Ali. Saya kemarin ketika pembekalan itu bersama narasumber, jadi sebenarnya segitiga restitusi itu bagian dari coaching. Cuman bedanya kalau di coaching itu kan memang harus kita dengan kesengajaan kita hadir penuh dengan si coachingnya berdua. Tapi kalau segitiga restitusi ini lebih sifatnya insidental. Ketika satu ada kasus langsung kita lakukan segitiga restitusi. Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Anton dan Pak Tri, Pak Agus juga tadi, mungkin ini lebih efektif apabila dilaksanakan secara personal di empat mata begitu. Kita bisa tahu tujuannya untuk memvalidasi tindakannya itu. Saya kira begitu Pak Agus tambahan dari saya. Terima kasih Pak Agus. Oke, siap. Terima kasih Pak Ali. Ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang mengerucut kepada restitusi itu memang idealnya kita lakukan secara personal ya, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Ali, restitusi itu juga merupakan bagian dari coaching, tetapi kalau coaching itu memang kita sudah mempersiapkan, tapi kalau restitusi ini insidental, jadi ya tidak tahu ketika kita ada siswa itu memiliki masalah, kita langsung saja, tidak ada skenario seperti kita melaksanakan coaching. Kira-kira itu sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini, saya mohon Bapak-Bapak untuk memberikan refleksi atau tanggapan ya, atau apa ya istilahnya, kepada saya terutama pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama mungkin Pak Anton dulu, silakan. Terima kasih Bapak. Di diseminasi budaya positif ini sangat luar biasa sekali. Jadi juga banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dan di mana ini menjadi salah satu bentuk pengingat tugas kita sebagai pendidik untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita, selalu ada ketika dibutuhkan oleh anak didik kita, dan dengan adanya segitiga restitusi tadi, terus juga ada materi tentang kebutuhan dasar manusia dan lain sebagainya tadi, 5 posisi kontrol, itu menjadikan diri kita untuk menjadi lebih was-was agar kita bisa memberikan dan bisa memposisikan diri kita menjadi yang terbaik untuk anak didik kita. Jadi kedepannya mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, insya Allah akan saya terapkan dan akan saya mencoba untuk saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga agar perubahan-perubahan baik ini akan menjadi lebih nyata dan akan lebih tersebar luas
khususnya di dunia pendidikan. Itu Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Pak Tri mungkin memberikan refleksi untuk hari ini. Oke, siap. Oke. Apa yang disampaikan, materi yang disampaikan Pak Agus tadi bagus sekali terkait dengan budaya positif di sekolah. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya budaya positif di sekolah itu adalah perwujudan dari nilai-nilai universal yang kita yakini. Dan memang tidak bisa instan juga ya ketika kita menghadapi berbagai permasalahan siswa. Kalian bisa bayangkan aja kalau siswa kita itu ada 500, separuh saja yang bikin masalah itu kan kita menjalankan segitiga restitusi seperti apa gitu. Tetapi terlepas dari itu memang budaya positif ini perlu bimbingan dan tauladan dari Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru ini bisa menggunakan fungsi kontrolnya dengan bagus, tepat seperti tadi yang disampaikan, insya Allah nanti segera mungkin lah budaya positif itu bisa terlaksana di sekolahan kita. Dan tentu saja seperti yang disampaikan Pak Agus, budaya positif itu kan membuat sekolahan kita itu merasa aman dan nyaman. Kalau sekolahan itu benar-benar aman dan nyaman, tentu saja kita bisa menelurkan anak didik yang mempunyai karakter yang bagus, kemudian mempunyai prestasi-prestasi yang bagus juga gitu. Dan saya juga termotivasi ini setelah mengikuti kegiatan ini, insya Allah nanti sesegera mungkin ketika nanti sudah tatap muka dengan siswa, sudah masuk ke sekolahan, insya Allah akan segera saya praktekkan dan tentu saja saya akan mengajak teman-teman saya juga untuk memberi pemahaman terkait dengan segitiga restitusi. Saya kira itu Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Tri atas refleksinya. Pak Ali mungkin bisa memberikan refleksi untuk hari ini. Baik, oke, terima kasih Pak Agus. Saya mendapatkan pengetahuan baru yang hari ini luar biasa dari Pak Agus terkait dengan budaya positif. Ternyata budaya positif itu dimulai dari, sebetulnya sudah ada di sekolah, ada peraturan ya, peraturan yang ada di sekolah itu yang menjadi dasar untuk keyakinan kelas, kemudian bisa lebih luas lagi menjadi budaya positif. Dan satu hal yang menjadi penting bagi saya adalah perlu adanya kolaborasi. Jadi bersama dengan teman-teman melaksanakan budaya positif melalui dari peraturan kelas yang sudah ada menjadi suatu keyakinan kelas. Nanti itu bisa dikembangkan menjadi budaya sekolah. Nah, ini alatnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini perlu sekali kita sampaikan ke teman-teman mengenai segitiga restitusi. Tujuannya adalah agar menjadikan sekolah kita aman, nyaman begitu ya. Lalu apa yang akan saya lakukan? Setelah ini saya tentu akan menerapkan ya segitiga restitusi ke anak-anak, khususnya di kelas saya. Kemudian nanti saya juga akan berbagi praktik baik kepada teman-teman, mendominasikan praktik baik tersebut agar tujuannya budaya positif ini bisa berdampak lebih luas lagi, sehingga terwujud sekolah yang aman dan nyaman, sehingga nanti hasilnya endingnya jangka panjang adalah murid-murid yang berani bertanggung jawab dan memiliki keyakinan nilai-nilai universal. Saya kira begitu Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Ali atas refleksinya pada pagi dan menuju siang ini. Pak Anton, Pak Tri juga terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa, dan pastinya semoga kita berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita yakini hari ini bisa bermanfaat dan bisa secara konsisten kita terapkan pada peserta didik kita. Mengakhiri kegiatan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, saya ucapkan terima kasih, mohon izin rekodnya saya matikan dulu. Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.